Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Dini Valdiani di Pots Pakuan. Pada udah tahu belum sih Pots Pakuan itu apa? Pots Pakuan ini adalah media pembelajaran daring saya yang isinya adalah mengajarkan materi-materi saya yang biasanya di kelas, tapi sekarang kita pindahin ke platform podcast ya. Jadi saya harap mahasiswa-mahasiswa atau mungkin adik-adik sekalian, siapa tahu di sini ada yang anak SMA atau SMP juga ya, yang pengen berinteraksi nanti bisa follow media sosial saya, tapi tentu dengerin dulu ya sampai podcast ini selesai. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai bagaimana sih jadi MC. Nah, kan pasti banyak ya di antara adik-adik atau mahasiswa-mahasiswa ini yang suka dipaksa atau misalnya diajakin tiba-tiba ngomong di depan umum. Nah, itu biasanya suka pada malu-malu. Gimana ya caranya memulainya, seperti apa. Nah, tentu materi itu biasanya suka saya ajarkan di kelas, tapi kali ini saya spesial banget pengen membahas gimana sih jadi MC tapi tetap formal tapi tetap kekinian. Jadi supaya nggak bosen gitu adik-adik sekalian. Nah, hari ini sebelum masuk ke bintang tamu yang akan saya undang, saya mau cerita dulu nih sedikit. Gimana sih asal muasalnya kok saya bisa lumayan sering lah ya gitu jadi MC di beberapa acara. Jadi dulu sebelumnya saya itu tidak terlalu saya nggak bisa bilang jago ya, aduh apa ya namanya. Saya nggak terlalu bisa bicara di depan umum gitu. Tapi karena keadaan memaksa gitu ya. Jadi sering ayo dong bantuin buka acara ini atau ayo dong lo aja yang ngomong segala macam. Nah akhirnya karena sering itu yang disebut dengan jam terbang lama-lama jadi terbiasa. Jadi kuncinya nih yang pertama kalau adik-adik atau mahasiswa-mahasiswaku sekalian di sini pengen jadi MC atau public speaker yang bagus atau yang terlatih lah gitu ya. Nah kuncinya adalah yang pertama harus sering latihan. Dibiasain ya di mana aja lah gitu. Misalnya ada acara di organisasi atau mungkin ngebuka acara keluarga gitu ya. Dibiasain udah mah saya aja atau udah gua aja gitu. Nah itu adalah tips yang pertama dulu. Jadi berani dulu minimal membuka sebuah acara. Nah, nanti tentu di dalam membuka acara itu ada bagian-bagiannya ya. Kita harus ada yang disebut dengan pembukaan, isi, dan penutup. Nah, yang biasanya namanya pembukaan, sebelum masuk itu kita kan harus research dulu ya. Jangan langsung kalau misalnya disuruh MC, oke lah langsung terima, terus kemudian kalian langsung bawain acara. Nah, itu tuh sebenarnya tidak disarankan. Jadi tetap meskipun apapun acaranya, apalagi yang formal, kita harus research dulu atau riset dulu ya gitu. Jadi kita cek dulu audiensnya siapa, tempatnya di mana, pakai baju apa, kemudian bahasanya seperti apa gitu ya. Karena jangan sampai nanti kita biasa nge-MC acara informal, misalnya ulang tahun teman gitu ya. Terus kemudian kita dapat job nge-MC formal, nanti kita jadi nggak tahu apa-apa, bahasanya susah ya. Beda banget soalnya kan kalau nge-MC informal pindah ke formal. Nah, hari ini spesial buat hari ini kita akan membahas gimana sih caranya jadi MC formal tapi tetap menyenangkan, tapi tetap nggak membosankan gitu kan ya. Karena yang namanya jadi MC formal itu kan ada pakemnya ya. Biasanya kalau kita jadi MC formal itu kita bahkan harus baca sesuai dengan rundown. Terus kemudian banyak banget yang datang, biasanya orang-orang penting. Ada yang harus dibacain semua gelarnya lengkap gitu kan ya. Terus kemudian ada juga bahasa-bahasa yang mungkin kita nggak boleh pakai bahasa gaul dan lain-lain. Nah, tapi kan boring ya biasanya kalau kita dengerin acara-acara seperti itu. Nah sekarang hari ini nih spesial buat hari ini saya akan kedatangan sahabat saya, dosen Indonesia, sastra Indonesia. Beliau juga punya podcast gitu kan ya, beliau juga ngajar, dosen gaul lah pokoknya gitu ya. Jadi saya rasa beliau bisa bantu saya nih hari ini buat ngejelasin ke teman-teman mahasiswa sekalian gimana sih caranya kita nge-MC tapi tetap dengan menggunakan bahasa yang formal tapi tetap menyenangkan. Oke semuanya tunggu ya. Kak Dini paket. Duduk Pak Langgeng. Aduh alhamdulillah akhirnya kita bisa ketemu lagi nih di podcast Potskuan. Rumah baru nih. Iya, ini adalah podcast baru, isinya adalah materi pembelajaran di kelas, tapi kupindahin ke podcast. Gitu. Keren banget ini. Pak Langgeng, jadi tadi aku lagi cerita nih sama mahasiswa-mahasiswa bahwa gimana sih cara jadi MC formal yang betul gitu kan.
kadang-kadang kan kalau mahasiswa-mahasiswa kan biasanya nge-MC kan acaranya santai ya. Maksudnya acara pensi, acara apalagi sih kayak kelembagaan pun juga semi formal lah gitu. Nah, tapi kan mereka pasti suatu hari nanti dituntut ya untuk nge-MC acara formal gitu. Nah, itu gimana sih kalau dari sudut pandang dosen sastra Indonesia gitu ya? Kita gimana sih, boleh nggak sih sebenarnya kita tuh nge-MC campur-campur pakai bahasa gaul untuk acara formal, atau mungkin ada tips-tips atau cara-cara biar nge-MC-nya tetap pakai EYD misalnya tetap formal tapi nggak boring gitu loh Pak Langgeng. Kira-kira bisa nggak bantuin? Ya. Gini Bu Dini, kalau misalnya saya lihat nih ya, selama ini ketika mahasiswa mengadakan acara, kemudian ada MC-nya dari mahasiswa, nah ada satu kekurangan sih sebetulnya ya, yang menurut saya sih prinsipil juga, yaitu bahasanya. Nah kadang-kadang mahasiswa itu mungkin terbatas pengetahuan bahasanya atau kosakata bahasanya, Vocabulary ya. vocabulary-nya, jadi apa namanya ya tadi campur-campur. Iya, Kadang-kadang pakai gue lo betul, gitu. betul. Padahal di acara semi formal dan ada dosen gitu Iya, kan. iya. Nah, itu yang menurut saya sih harus dipelajari lagi ya, harus didalami lagi. Iya betul. Jadi kadang-kadang ya ini manusiawi ya Pak Langgeng, seperti itu kan namanya manusiawi, kayak kita aja gitu. Saya kan harus switch dari saya, aku aja kadang-kadang suka ribet ya. Kalau kita kan ngobrol sama temen pakai aku, nanti pas lagi formal pakai saya gitu ya. Nah itu tuh gimana ya Pak Langgeng kira-kira tipsnya gitu. Kalau Pak Langgeng melihat sebenarnya bukan tips sih, tapi lebih ke boleh nggak sih sebenarnya Pak Langgeng kalau kita tuh bawain acara formal tapi bahasanya mungkin di semi formalin, apa harus tetap gitu? Ya, kalau kita lihat dulu format acaranya tadi seperti yang Bu Dini bilang, apakah ini acara formal, semi formal atau informal. Kalau acara formal tentu saja kata sapaan yang digunakan harus formal juga, yaitu saya. Kalau misalnya semi formal juga demikian sih, menurut saya sih begitu ya. Iya. Baru kemudian kalau non formal, nah kita bisa menggunakan kata aku atau gue gitu ya. Tapi memang menurut saya sih dipilih lagi kata gue itu cocok atau enggak gitu ya untuk acara tersebut gitu. Kadang-kadang kan kalau gue itu terkesan terlalu terlalu arogan atau gaul gitu. Menurut saya sih begitu. Iya, betul. Jadi mahasiswa ini dibiasain ngomong saya gitu ya. saya. Karena di sehari-hari di perkuliahan pun kan kita begitu ya ngomong sama dosen. Nah, saya pengen berbagi juga sedikit nih sama mahasiswa. Kalau saya dulu biasanya saya selalu nulis teksnya itu, draftnya itu sama banget, plek ketiplek. Just in case saya lupa atau nervous. Kalau formal, ini bedanya formal sama informal ya mahasiswa. Kalau formal itu kita boleh lihat teks gitu kan. Nah jadi mungkin itu kali ya yang harus mereka benerin itu draftnya itu jangan supaya berbahasa Indonesia yang baik, itu yang mungkin yang harus dicek ya. Beda sama informal. Kalau informal kan kita nggak boleh, jarang ya ada orang MC ulang tahun lihat ini lagi. Tapi kalau memang MC formal memang kita dibolehin megang cue card itu loh Pak Langgeng. Mungkin itu kali ya yang memang harus dicek ya sebelum tampil lah ibaratnya seperti itu. Apalagi acara formal ya, apalagi semi formal juga. Wisuda lah taruhlah misalnya acara wisudaan ini atau apa sih pelantikan BEM misalnya atau apalah gitu. Nah itu gimana tuh Pak Langgeng? Nah pelantikan BEM atau acara-acara formal lainnya untuk mahasiswa, saya kira juga cue card itu sangat penting. Dan di sana sudah lengkap Bu. Jadi bukan poin-poin aja, tapi juga kalimat-kalimat yang akan kita ucapkan menurut saya sih harus dituliskan di sana. Jadi ketika kita ngeblank atau lupa, nah sudah ada di sana. Berupa poin-poin, tapi poin-poinnya juga berupa kalimat-kalimat begitu ya, supaya bahasa yang keluar nantinya akan tertata lebih baik. Nah, tapi itu nggak bosan ya Pak Langgeng kalau misalnya kayak gitu? Apa emang itu tuh nggak masalah ya kalau seperti itu? nggak masalah sih sebetulnya ya. Yang ada satu hal lagi ya selain kemampuan berbahasa mahasiswa yang masih kurang. Satu lagi yang paling penting adalah logika bahasa. Wah menarik nih, udah mulai masuk ke materi perkuliahan. Gimana? Kadang-kadang saya masih melihat MC yang logika bahasanya kurang bagus gitu, atau salah ya. Misalnya apa coba? Misalnya waktu dan tempat kami persilakan. Maju ke depan.
maju gitu ke ya. depan. Kepada Bapak Wali Kota, waktu dan tempat kami persilakan. Nah, siapa tuh yang disuruh Dipersilakan. dipersilakan? Iya benar benar benar. Saya Apakah juga masih suka kayak gitu tuh Pak Langgeng. Betul betul betul. Iya iya. Heeh. apakah waktu dan tempat itu dipersilakan? Kan bukan ya, tapi Iya. Wali Kota yang dipersilakan. Jadi gunanya cue card itu adalah untuk mengecek kembali ini kalimatnya udah benar atau enggak. Betul betul betul. Meskipun nantinya berbeda ya kalimat bahasa tulis dengan bahasa lisan. Betul, Tentu saja iya. nanti akan disesuaikan lagi dengan kondisi atau dengan ujaran-ujaran yang akan dilontarkan begitu. Oke, oh logika bahasa ya berarti benar. Saya juga kadang-kadang suka bingung ya, kayak kami persilahkan ke depan, maju ke depan. Nah itu tuh kan ya pasti maju pasti ke depan ya. Atau kadang-kadang kayak hadirin yang berbahagia. Saya suka mikir gitu Pak Langgeng dalam hati, ini hadirin gue tuh lagi berbahagia apa enggak sih gitu kayak atau sebenarnya tapi kan itu bahasa basi ya dan itu udah turun temurun nggak sih dari zaman orang tua kita kan selalu teksnya seperti itu. Nah menurut Pak Langgeng sendiri itu masuk ekonomi kata nggak sih? Maksudnya kayak nggak apa-apa nggak sih masih mengulang seperti itu selama logikanya betul atau gimana sih? Tentu saja nantinya akan jadi membosankan ya Bu Dini. Jadi kayak template gitu kan, waktu dan tempat kami persilakan, silakan Bapak maju ke depan. Nah itu jadi kurang variasi gitu loh ininya, kurang variatif kalimat-kalimatnya gitu. Dan selain itu juga tadi ekonomi kata atau pemborosan kata. Ada kata-kata yang sebetulnya tidak perlu diucapkan, tapi sering dilakukan. Misalnya ketika kita menyebut kata sapaan, Bapak. Misalnya yang terhormat Bapak Wali Kota Bogor, Bima Arya, Bapak Bima Arya Sugiarto, misalnya bapaknya kan banyak tuh. Nah sebetulnya ketika kita sudah mengucapkan yang terhormat, kita tidak perlu lagi mengucapkan Bapak. Karena yang terhormat itu kan kata sapaan juga. Betul betul betul. Gitu ya. Yang terhormat Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto misalnya. Atau ketika kita sudah menyebutkan gelar, misalnya Profesor Dr. Dini Valdiani, Ba- amin. Amin. Iya, Bapak Profesor gitu kan itu Oh nggak iya, diulang perlu. ya. Karena profesor itu saya kira apa namanya sudah menunjukkan penghormatan kepada yang bersangkutan seperti Oke, itu. iya. Itu tuh kadang-kadang kita suka lupa ya itu. Jadi bagusnya ada cue card itu seperti itu ya. Jadi meminimalisir kesalahan juga. Jadi buat adik-adik mahasiswa jangan pernah takut ya untuk nge-MC acara formal karena kadang-kadang menurut saya formal itu sebenarnya lebih minim kesalahan selama kita membaca cue Betul, cardnya iya, itu iya, ya. iya, iya. Iya kan? Kalau Iya. informal malah nggak kekontrol, nggak tahu mau ngomong apa. Iya sih bener Ya, juga. kalau non formal tuh kadang-kadang wah bahasa-bahasa yang kurang bagus gitu ya Iya. keluar gitu. Beberapa bulan yang lalu saya melihat seperti itu sih di acara pensi atau konser ya. Iya. Keluar bahasa-bahasa yang kurang bagus gitu kan. Padahal itu apa mencitrakan institusi juga kan Iya. sebetulnya ya. Kayak gitu sih. Pak Langgeng, nih kan jadi menurut saya ternyata bahasa Indonesia ini sebenarnya kalau misalnya kita bisa meramunya dengan baik tuh nggak jadi bosen ya kalau misalnya kita tadi ya memasukkan logika bahasa itu. Bener juga sih saya jadi kepikiran gitu. Cuman kadang-kadang ada acara yang memang mengharuskan ini nih yang paling agak-agak susah. Itu kayak semua harus diucapin selamat yang terhormat, yang terhormat. Saya tuh sampai kehabisan gitu Pak Langgeng. Waktu saya 5 menit tuh cuman habis buat baca yang terhormat itu sebenarnya gimana sih Pak Langgeng? Memang tergantung kepada protokolernya sih, Bu. Kita sekali lagi tadi sudah disampaikan juga bahwa kita harus beriset dulu ya sebelum kita tampil sebagai pewara Iya. gitu kan. Kita harus riset dulu. Pewara dong Pewara. bahasanya. Iya, iya, iya. Ya. Soalnya saya bahasa Indonesia. Iya betul Bapak, betul Bapak. Iya, mewakili bahasa Indonesia di sini. Betul, betul. Ya, jadi kita harus meriset dulu apa namanya acaranya Iya. seperti apa. Kalau misalnya ada protokoler, nah kita kontak dulu protokolernya. Kita kasih lihat teksnya atau mereka yang akan mengedit teks Oke, kita. kita cocokin dulu ya, Kita betul cocokin. nggak gitu Ini ya. betul nggak? Terus ada daftar namanya misalnya, betul atau tidak. Kalau misalnya biasanya sih memang gitu ya, tergantung pada Betul, protokoler dan institusi atau acaranya itu sendiri. Kalau di kampus, saya kira kadang-kadang nggak perlu sih, Bu, nggak perlu gitu. Yang terhormat, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, yang terhormat
wakil dekan, terus sampai staf-stafnya, Betul, betul. Iya, sampai capek. kepala OB itu. Iya, iya, betul, betul. Iya. Ya, Jadi bisa disingkat itu ya bisa sebenarnya. disingkat. Oke. Ya, bisa dengan Bapak Ibu juga saya kira sudah cukup sih. Kalau misalnya kepada dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Budaya dan jajarannya, mungkin begitu kali ya, itu bisa, biar ini ya. Jadi include Wadek, Kaprodi mungkin udah termasuk. Itu sudah menurut saya sudah sopan lah gitu kan. Itu kan untuk mengejar Waktu, mengejar ya. waktu gitu. Oke, wah ini menarik banget ya. Karena terus terang ya Pak Langgeng, saya kan selama ini justru kalau saya nge-MC formal terus ya. Saya tuh malah penasaran, belum pernah nih nge-MC, pernah sih nge-MC informal, tapi ternyata kayaknya bukan passion saya gitu ya. Nah, tapi saya lihat betul kata Pak Langgeng, saya generasi Z lah ya, kita sebutlah mahasiswa-mahasiswa ini, kadang mereka kesulitan gitu loh ketika harus nge-MC acara formal. Ternyata tipsnya adalah mungkin itu ya, membuat draft lengkap, tentu dengan di audit apa sih istilahnya, Diedit, diperiksa dulu ya, dicek dulu kira-kira ini kepanjangan nggak atau kependekan nggak, ini sopan nggak kata-kata seperti ini gitu ya Pak Langgeng ya. Oke, Pak Langgeng, tapi kalau di mata kuliah Pak Langgeng sendiri ada nggak sih pelajarannya itu bagaimana cara public speaking yang baik atau cara menjadi MC formal atau gimana, itu masuk nggak sih materi di sastra Indonesia itu sebenarnya? Kalau di mata kuliah bahasa Indonesia yang saya ampu, itu tidak masuk Bu, karena tujuan dari mata kuliah bahasa Indonesia sendiri adalah untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menulis karya ilmiah. Tapi ada materi tentang presentasi, bagaimana kita mempresentasikan karya ilmiah kita ya dengan bahasa yang tentu saja formal ya. Ketika mempresentasikan itu kan kita mempresentasikan ilmu pengetahuan gitu. Betul. Nah, jadi harus disampaikan dengan cara yang formal gitu, seperti kita sidang skripsi misalnya. Nah, ini terpakai ya Pak Langgeng ya, public speaking formal ini ketika sidang ya. Betul. Ya, itu gimana? Nah, ini nih yang yang bikin saya tepuk jidat gitu ya ketika mendengar menyaksikan anak-anak mahasiswa, teman-teman mahasiswa presentasi. Iya. Itu parah banget sih sebenarnya. Ya mungkin mereka baru semester 1 atau semester 3 gitu ya. Jadi seperti itu. Dan pengalaman juga nih Bu. Pengalaman presentasinya mungkin juga masih minim gitu ya. Apalagi kemarin pandemi. Bang, iya, betul. Presentasinya mungkin ketika presentasi di Zoom itu udah ada teksnya gitu. Iya. Nah, pas di depan kelas nggak ada teksnya, jadi bingung. Oh, iya. Terus bingung, nggak ada opening, tiba-tiba saya mau presentasi ini mereka ngelihat ke layar ya. Ngelihat ke layar, betul. bahkan ada yang pernah membelakangi audiens. Oh, jadi gini. Jadi dia baca ke atap layar gitu, ngelihat layar, baca layar. Aduh, itu parah banget. Dan parahnya lagi tadi yang seperti yang saya bilang, ada yang pakai gue elu dong. Oh. Ada yang pakai gue elu gitu. Betul. Ini gimana sih? Lu mau nanya ya? Ayo dong, nanya dong. Siapa yang mau nanya? Lah, padahal ini lagi presentasi resmi ya. Lagi presentasi. Oh iya, betul. Jadi memang mahasiswa ini juga memang harus tahu tempat ya. Kalau memang lagi rapat resmi atau misalnya sidang apalagi gitu kan ya, dibiasakan menggunakan bahasa formal. Dan tentu kuncinya selain tadi draftnya juga mungkin sudah lengkap, mereka harus banyak latihan ya nggak sih? Jam terbang mereka juga harusnya kayaknya diperbanyak. Atau bisa juga ya latihan di depan kaca. Ya gitu, itu kayak di depan kaca, atau kalau saya biasanya suka latihan di depan suami saya gitu ya. Jadi dengerin ya, coba saya ngomong gitu ya, meskipun dia ngantuk-ngantuk, tapi kan minimal lumayan ya kalau saya udah bener belum kata-katanya gitu. Nah seperti itu kayaknya, bisa nggak sih Pak Langgeng ya? Seperti bisa seperti itu. Nah ini juga satu lagi Bu, masalah yang terjadi ya di mahasiswa ketika saya menyaksikan mereka rapat gitu. Rapat juga menggunakan bahasa gue elu gitu. Iya. Walaupun rapat bersama teman-teman sendiri, menurut saya sih ada baiknya kita menggunakan bahasa formal gitu, karena kan rapat itu kan situasinya formal kan. Betul. Jadi harus tahu tempat ya. Nanti bakal ke bawah gitu loh. Betul. Ke kantornya gitu kan, kelak ketika dia sudah sudah lulus gitu dan berkantor. Dibiasakan dari remaja ya. Ya, jadi kita akan bikin challenge. Coba kita tantang ya seorang dosen sastra Indonesia.
bisa nggak dia membuka acara podcast tapi dengan formal? Gitu. Saya mending TikTokan aja deh. Jangan dong. Nanti ada sesi berikutnya Pak, Gini. membahas mengenai TikTok. Oh itu di podcast yang kapan Pak? Ini beda-beda beda ya? acara. Iya. Oke, jadi Pak Langgeng coba kita praktek ya gitu. Gimana sih caranya membuka acara podcast tapi versi formal gitu. Atau kalau mau buka acara nge-MC formal juga nggak apa-apa. Cuman kan saya nggak punya itunya cue card-nya. Jadi Pak Langgeng silahkan aja. Jadi saya bikin cue card-nya dulu ya. Jangan dong. Langsung aja. Mau bikin cue card-nya dulu. Udah Pak nggak usah, Oh, langsung enggak. aja. Langsung. Ya silakan Pak Langgeng coba. Ini nama podcastnya inget dong apa? Nah, Potskuan. Potskuan. Oh, Potskuan. Terus kita manggil penontonnya apa? Mahasiswa, adik-adik mahasiswa. Adik-adik. Adik-adik ya. Iya. Silakan Pak Langgeng. Oke. Kok aku Ke- ini agak ini ya? Agak nervous ya, agak tegang ya. Ini Nah, kelihatan dia. gemuk nggak? Enggak. Jadi ini tadi tapi betul ya, Pak Langgeng itu melakukan riset dulu ya dengan bertanya audiensnya siapa gitu ya. Tenang aja, ini acara saya Pak Langgeng, audiensnya mahasiswa. Jadi kan kebayang tuh kan Pak Langgeng kalau mau bikin ini, terus kemudian dia juga mau bikin cue card meskipun gak diizinkan ya. Nah, jadi dia sebenarnya udah ngikutin tuh semua tadi tips-tips gitu ya. Nah tapi sekarang Pak Langgeng di-challenge tanpa melihat cue card membuka acara podcast dengan resmi. Oke. Silahkan. Kalau salah bisa balik lagi ya, bisa Bisa. take ulang ya? Iya Oke. bisa take ulang. 1, 2, 3 action gitu dong. Oke siap. 1, 2, 3. Halo semua, kembali lagi bersama saya Langgeng Prima Anggardinata di Potskuan, podcast teman-teman Pakuan. Teman-teman mahasiswa, selamat datang di podcast. Potskuan. Udah lanjutnya apa Pak? Potskuan. Ulangi deh, ulangi. Iya. Satu, dua, tiga. Satu, oke. Sekali one take nih. Take yang kedua Pak Langgeng. Bentar. Iya, siap. 1, 2, 3. Halo semua, kembali lagi bersama saya Langgeng Prima Anggardinata di Potskuan. Saya ada satu pantun nih. Biskuit Enggak apa-apa Pak Langgeng. Jadi, nah di sini teman-teman bisa lihat ya betapa udah lanjut aja. lanjut. Ya, lanjut. Enggak, jadi nggak apa-apa. Ini kita memang nggak ada, kita nggak boleh gimmick, kita nggak boleh no edit ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat kan, ternyata seorang dosen yang sudah bertahun-tahun mengajar aja masih nervous adik-adik, ya kan? Ini manusiawi. Jadi di sini kita bisa lihat betapa pentingnya mempersiapkan diri ketika akan nge-MC. Inilah akibatnya kalau nge-MC nggak pakai persiapan, bener kan? jadi contoh buruk ya, Iya, betul, saya? betul sekali. Ya ampun, ini dijebak. Itu nih, contoh ternyata buruk ya. dijebak. Sekarang kita lihat contoh baiknya. Ayo Pak Langgeng. Yang ketiga ini biasanya berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tadi nggak bilang bismillah. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, action. Halo semua, kembali lagi bersama saya Langgeng Prima Anggardinata di Potskuan. Saya punya pantun nih. Biskuit selamat, biskuit kongguan. Selamat datang di podcast Pakuan. Bukan ya? Pakuan ya? Betul. Podcast Pakuan. Luar biasa ya. Kita harus appreciate sama cara dia. Ternyata susah kan? Tadi saya bikin pantun dulu, Bu. Jadi Oh, mikirnya pantesan. lama. Tapi Bapak kalau kita tarik kesimpulan, susah kan Pak nge-MC sebenarnya? susah. Itu dia. Jadi harus banyak latihan, betul kan? Berarti itu ini juga kita akan ngasih tahu ke adik-adik ya bahwa ternyata jam terbang itu kalau nggak sering dipakai, maksudnya latihannya itu justru penting ya. Kalau kita gimana cara ngebuka acara apa segala macam, riset itu penting. Terus kemudian sering membawa acara juga ternyata mempengaruhi. GR juga tuh. GR iya itu bener nih, harus GR. Oke, mahasiswaku sekalian, adik-adikku sekalian, siapa tahu karena ada dede-dede unyu juga di pendengar Spotify di Dede sini. unyu. Ya, jadi saya rasa hari ini kita cukupkan dulu ya sampai di sini. Nanti kita akan ketemu lagi di acara-acara Potskuan saya yang selanjutnya, yang tentu dengan materi yang berbeda. Nah, jangan lupa nanti follow akun saya, nanti akan ada di
Di bawah ya akan ada pollingnya juga nanti setelah beres acara ini, sama ada akun medsosnya Pak Langgeng juga. Oke, terima kasih semuanya, senang sekali hari ini. Makasih ya Pak Langgeng Terima kasih, sudah Bu Dini. menemani saya hari ini. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wah, kan Iya. resmi ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.